Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang onsite maupun online. Kita ini di sini di mana? Yuk, kita ada Kita lagi di Trenggalek. Di desanya Mbak Abigail. Oh, iya. Lihat sekelilingnya luar biasa. Indonesia ini gemarimpah loh. Ini disediakan makanan Makanan besok. Makanan besok. Besok dulu. Makanan khas lebaran. Khas lebaran ini. Nah, bulan ini tema kita adalah memiliki kerendahan hati. Kalau orang lain boleh liburan ke mancanegara, kita masuk desa-desa. Purba memberkati orang desa. Tanda kerendahan hati kita, saya percaya ini akan membawa dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, senang bisa bertemu dengan Anda kembali. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam ibadah doa lawatan tanggal 11 Mei pukul 7 malam akan dilayani oleh Bapak Yusa Rahmat Bakti. Kami mengundang bapak-bapak GAP Manaim untuk mengikuti ibadah MMC setiap hari Jumat minggu ketiga jam 7 malam. Tuhan memberkati. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul setengah 7 pagi akan dilayani Pendeta Muda Foni. Ibadah Raya sesi kedua pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Muda Hendri Lee. Ke gereja anak hari Minggu jam 9.30. Jangan lupa sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. Ditunggu ya. God bless you. Shalom teman-teman, buat kalian yang anak muda seperti aku undang kalian untuk ikuti ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Aku undang kalian juga untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom buat adik-adik dan teman-teman yang mau belajar baik drum juga keyboard, bisa langsung hadir setiap hari Minggu selesai pada siang jam 11 sampai jam 12 siang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dan juga memberikan persembahan terhadap gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum dan ingin berpartisipasi, bisa mengirimkan melalui rekening yang tertera, yaitu di rekening BCA 6155188018 atas nama Hendri atau Yohanes Suwito. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini ada kesempatan yang baru bagi setiap kita untuk boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan. Mari kita datang kepada Dia, Bapa yang baik. Kita bawa ucapan syukur kita pada pagi hari ini.
Terima kasih Bapa. Engkau baik buat setiap kami. Hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami boleh ada pada hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana adanya kami pada hari ini. Kami tahu Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu yang mampukan kami. Sebab itu pagi hari ini kami rindu bawa ucapan syukur kami kepadamu. Kami rindu menyembah Engkau, kami rindu memuji-muji Engkau Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Mari kita bawa hati kita pada Tuhan pada pagi hari ini. Kurayala shikira kala 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 kurasyang kala 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 kurayala syang kala 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 kirayala kurasyang kala kala kala. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kami tinggalkan semua Tuhan. Ku tinggal semua saat kami kembali kepadamu. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari katakan, inilah yang ku punya, ini yang kami punya Bapa. Sebagai hamba, biarlah Engkau melihat kedalaman hati kami dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Mari kamu wanita katakan, inilah yang ku punya, ini yang kami punya Tuhan. Kau temukan hati di dalam hati kami Tuhan, hati yang setia kepadamu Bapa.
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari bawa penyembahanmu pagi hari ini. Bawa hatimu yang terbaik kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami bawa padamu Tuhan. Hati yang mau taat dan menyembah kepadamu Tuhan. Kami bawa kepadamu. Kami tahu Tuhan, kami tidak memiliki apapun juga Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami rindu bawa hati yang terbaik di hadapan-Mu. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Taruh hati yang menjadi hati yang seorang hamba Tuhan kepada setiap kami umat-Mu. Biarlah kami tahu Tuhan bersyukur kepada-Mu, menghargai anugerah yang Kau beri bagi setiap kami Bapa. Engkau Bapa yang baik, kasih-Mu tak berkesudahan. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami tidak mau dengan tangan kosong datang di hadapan-Mu, tapi kami bawa ucapan syukur kami kepada-Mu. Engkau Bapa yang baik, karena kami tahu apa yang kami punya pada hari ini, semua pemberian yang daripada Tuhan. Semua pemberian yang daripada Tuhan. Segala yang kami miliki Tuhan datang daripada-Mu. Kiara syangkala kala purashi. Urayala sikirayala. Mari Bapak dan Ibu di dalam hadirat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Semua yang saya boleh miliki, Bapak dan Ibu yang miliki, semua datang daripada Tuhan. Mari kita persembahkan ucapan syukur kita kepada-Nya yang terbaik. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang
menikmati yang terbaik, pujian yang terbaik dari seluruh isi hati kami. Karena Engkau layak Tuhan untuk menerima semua sorak-sorai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saudara yang siap memuji-muji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak dan Ibu lihat kanan kirinya. Beri senyum yang terbaik karena Dia Allah telah memberkati saya dan saudara. Kita boleh ada sampai pada hari ini karena Dia besar di dalam setiap kita. Amin.
bacakan teksnya yang ref bersama-sama. Ya, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja. Selanjutnya, di dalam hidupku. Amin Bapak dan Ibu. Dia Allah yang tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup saya dan saudara. Dan telah menjadi kuatku. Dan telah menjadi kuat kita sepanjang tahun yang lalu, bahkan sepanjang tahun ini. Amin Bapak dan Ibu. Silakan duduk. Kita menyiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita juga menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya minta Pak Slamet berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini ya Bapa, kami boleh memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah ya Bapa kami akan pujikan buat Engkau boleh menjadi dupa harum di hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan dibahasnya Bapa kami akan berikan persembahan buat Engkau ya Bapa. Biarlah ya Bapa tangan-tangan yang memberikan persembahan buat Engkau, boleh Engkau berikan yang terindah buat mereka semuanya ya Bapa. Apapun yang kami persembahkan ya Bapa, boleh menjadi kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan padamu ya Bapa. Haleluya, amin. Kau
pujian dan syukurmu di hadapan Tuhan. Pujian dan syukur Kita bawa kepada Tuhan. ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kami tahu Tuhan, Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku Tuhan. karena kekuatan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku kami berharga di mata-Mu. Segenap hidupku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersabdakan. Segenap hidupku, segenap hidupku segenap hidupku segenap hidupku persembahkan pada Engkau Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau sudah menerima segala pujian, hormat, syukur kami, penyembahan kami sebagai dupa yang harum di takhta-Mu. Saat pagi hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan Yesus. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan segenap anak-anak-Mu duduk tenang, mendengarkan, menerima, dan dengan iman yang kuat melakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bagi semua yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini
tentang kerendahan hati. Humility. Yang lalu kita sudah membicarakan tentang kemurahan hati. Saat ini kerendahan hati. Mari kita baca di firman Tuhan di Amsal 29 ayat 23. Amsal 29 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amin. Dan kita lanjut di Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18:12 demikian bunyi firman Tuhan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Puji Tuhan. Di Amsal 29 ayat 23 tadi dikatakan keangkuhan merendahkan orang. Ya, kita dianjurkan untuk tidak menjadi orang-orang yang angkuh. Orang-orang yang angel tuturannya. Ya. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Orang yang rendah hati selalu dipuji-puji. Ya. Dan di Amsal 18 ayat 12 dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Ya, kita jangan tinggi hati, ya. Sombong. Itu awal daripada suatu kehancuran. Ya. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mendahului kehormatan, kita dihormati orang kalau kita mau berlaku rendah hati, tidak sombong, tidak tinggi hati. Puji Tuhan. Ya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kerendahan hati, dia akan diangkat oleh Tuhan. Ya, akan dipromosikan oleh Tuhan. Dia pasti diangkat, ditinggikan. Saya percaya orang yang rendah hati pasti memperoleh berkat daripada Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau kita mau berkat daripada Tuhan, ya berlakulah rendah hati. Jangan tinggi hati, sombong. Ya. Orang-orang yang, maaf ya, yang nggak punya atau ya, itu biasanya tinggi hati ya, nggak mau dihina ya, nggak mau dinyek, gitu ya. Jadi kenapa kok demikian ya? Dia padahal orang-orang yang rendah misalnya, tapi kok sombongnya banget ya. Bahkan kita kalau ada aksi sosial diberikan sembako itu menolak. Gak usah, saya gak usah diberi. Kemudian berapa bulan kemudian mungkin tidak mau sembako, dikasih mentahnya aja ya. Dikasih mentahnya aja. Mentahnya pun ditolak sama dia. Gak usah, aku gak butuh. Gimana ya, orang ini gimana gitu loh ya. Padahal dia sesungguhnya butuh gitu loh. Tapi karena gengsinya tinggi ya. Gengsinya tinggi. Orang yang kaya raya aja mau merendah. Dia mau membagikan sembako. Turun ke bawah. Membagikan sembako. Datang door to door untuk memberikan sembako pada orang-orang. Tapi orang yang demikian ini gimana ya? Gitu loh. Padahal dia sebetulnya membutuhkannya. Tapi waduh gengsinya tinggi. Dia tidak mau seolah-olah diberi itu dihina gitu loh. Enggak, kita diberi itu ya terima kasih tuh. Ini berkat Tuhan gitu, diberi itu berkat Tuhan, terimalah. Enggak tahu nanti enggak kamu pakai, enggak kamu kamu buang, kalau kamu kasihkan orang, terimalah dulu gitu. Jadi orang yang memberi itu juga seneng kan gitu. Ya, terimalah dulu berkat itu gitu. Ya, kita masih misalnya saya diberi baju orang itu kok warnanya kok enggak suka saya ya. Ya, tapi saya ya terima saja dulu, diberi kok ya loh. Diberi ya terima dulu, kalau tidak suka ya nanti saya kasihkan Pak Ilyas mau Pak pasti ya, ya Pak ya, amin, haleluya, gitu.
Tapi ukurannya nggak cukup Pak. Saya berikan saya XXL Pak ya. Puji Tuhan. Itu loh. Ya saya terima dulu. Pokoknya diterima dulu lah gitu loh. Ya jangan sombong wah nggak usah, nggak perlu, aku nggak perlu gitu loh. Ya. Nah, ini repot ya. Jadi ada 3 tanda orang yang rendah hati. Ya apa sih orang yang rendah hati itu bagaimana sih? Gitu loh. Ya, kita baca di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Agak panjang ini ya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. 11 orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadahkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 14 aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Ya. Orang Farisi ini ya sok rohani ya. Kita tidak boleh sombong rohani. Ya, terus menghakimi orang. Dia berdoa tapi ini mencela pemungut cukai di sebelahnya ya. Dia katakan tidak seperti orang pemungut cukai. Pemungut cukai ini enggak tersinggung dengan doanya yang bisa didengar mungkin oleh pemungut cukai itu ya. Tapi pemungut cukai itu dia berdiri agak jauh-jauh dari dia, dan dia memukulkan dirinya, bahkan dia tidak berani mengangkatkan kepalanya, dia akan memukul-mukul dirinya. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Ya, dia mau mengakui kalau dia berdosa. Dan dia, Tuhan katakan bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Ya. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa orang Farisi lebih dari pemungut cukai. Ya. 3 tanda orang yang rendah hati tadi, yang pertama yaitu tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Oh, aku lebih tinggi daripada kamu kok. Ya, aku tidak mau bergaul sama kamu. Ya, kelas kita beda. Ya. Jadi merasa lebih tinggi dari orang lain. Ya, merasa sok-sokan ya. Mari ya kita uji hati kita, apakah kita sudah rendah hati. Ya. Jangan kita merasa ya, tinggi hati, kita karepe dhewe menang-menangnya sendiri gitu loh ya. Merasa lebih tinggi dari orang lain. Kemarin saya di toko ada sebuah perkara, yaitu pegawai saya itu naik ke loteng, dia buka pintu nggak bisa. Kuncinya itu kan ada 3 gini kotak-kotaknya itu ya, yang satu patah. Dia turun kembali tunjukkan pada saya, nggak bisa dibuka pintunya, kuncinya patah. Waduh, sudah ini biasanya saya pasti marah ya, itu loh, karena nanti siang saya mau masuk ruangannya dia itu, saya mau
bekerja di situ mau melebur emas ya. Nah ini kalau tidak bisa dibuka nanti berarti nanti siang aku udah bisa kerja dia. Terus saya katakan pada dia, ya saya bisa menahan lah, tidak usah marah lah ya, tuh hal-hal kecil gini aja kok marah-marah gitu. Saya kasih uang dia, ayo berangkat ke tukang kunci, suruh dia bikin kunci. Dia berangkat ke sekitar pasar situ ada tukang kunci, dia bikinkan kunci serepnya. Bikinkan, dicoba sama dia, datang lagi coba, belum bisa. Belum bisa, gak bisa masuk, gak bisa muter ini. Ya balik no, tukangnya suruh beneri lagi, ya dihalusin lagi, dipresisikan lagi sesuai contohnya tadi, dan kembali lagi tukang saya itu naik ke loteng lagi, dibuka lagi, nggak bisa Mas Yan. Terus saya dia agak gregetan sudah ya. Saya naik ke loteng, saya ambil kuncinya, saya masukkan dan saya buka, klek, bisa. Bisa ini loh. Saya ngomong, iya memangnya goblok. Dia sendiri yang katakan, sebelum saya katakan dia goblok, dia sendiri yang katakan, iya memangnya goblok. Ya kita akhirnya ketawa bersama ya tuh. Nah masa gini gak iso. Waduh sudah, saya jengkel ya, aku diketawa gitu loh ya. Ya terus saya, ayo ambil minyak, ini diminyai kuncinya, biar tidak rusak. Yang satunya juga pintunya diminyai kafe. Gitu. Nah itulah ya. Kan kerendahan hati ya, saya sebagai atasannya, sebagai bosnya ya tentu marah ya. Nanti siang loh saya mau masuk ruangan itu untuk ngelebur emas ya, ini wes gak duit gitu, jangan total emas ya, ngelebur emas wes sumpah gak duit loh. Berarti itu ada saya ngelebur emas itu berarti nanti akan saya jual dan saya dapat flash money ya untuk itu loh. Waduh, tapi saya sudah biasa menghadapi gini ini ya, saya tidak bisa marah gitu loh. Ya, ini ciri-ciri orang yang rendah hati gitu loh ya. Pasti saya kuop gitu, sudah kuop gitu ya. Hoflok gitu ya. Tapi dia katakan sendiri, yo memang goblok. Dia mengakui dia sendiri tidak bisa loh. Sudah jelas dia tiap hari ya buka pintu itu gitu loh, kok tidak bisa buka gitu loh. Waduh, ya itulah. Ya. Ayo kita lanjut, kita baca di Amsal 18 ayat 23. Ya. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ya. Walaupun kita kaya, kita tetap harus rendah hati. Ya. Amin. Ya seperti tadi itu ya, tukang saya itu kan ya orang yang rendah ya tuh, tapi dia kalau sesuatu yang memohon iki ya opo iki anu kunci rusak ya tuh, tapi saya tidak memarahi dia dengan kasar, tapi memberikan dia solusi, ayo diperbaiki kuncinya ya tuh. Sampai akhirnya semuanya bisa terselesaikan dengan baik ya tuh. Kalau marah-marah akhirnya perkara itu gak akan selesai. Kita tidak dapat hikmat Tuhan ya untuk bikin kunci, untuk gimana untuk supaya pintu itu dapat buka. Apakah saya harus tutup kacanya untuk masuk ke ruangan itu, ya toh? Gitu. Tanda yang kedua yaitu mau menerima masukan. Ya, orang yang rendah hati itu mau menerima masukan, mau menerima nasihat-nasihat daripada orang lain gitu. Ya. Kalau kita ada ya guru kita atau atasan kita, atau kita mau menerima teguran-teguran itu, kita mau terima masukan itu, mau mendengarkan nasihat-nasihatnya ya. Kita jangan sak maunya sendiri ya, merasa dirinya pandai terus tidak mau menerima masukan daripada orang lain ya. Kita baca di Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah ini. Ya. Kita cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang nggak baik. Ya. Kita
dengar ya kita terus kita nyautnya itu loh ya, kita balasnya kata-katanya itu ya dipikir dulu gitu loh, nggak sembarang asal nyaut ya, nanti itu kata-kata kebun binatang itu yang keluar nanti. Dan juga lambat untuk marah ya, kita bisa meredam diri kita untuk nggak marah ya. Waktu saya tadi ada persoalan itu sebenarnya gitu, saya bisa langsung emosi, saya marah bisa gitu loh. Tapi itu kita harus lambat untuk marah. Jadi kalau sudah lambat untuk marah ya tidak jadi marah. Kalau mau marah itu berdoa dulu ya tidak jadi marah ya dia. Itu mau marah kok berdoa dulu ya tidak jadi marah gitu loh ya. Dan kita lanjut di Amsal, ini banyak ayatnya ya. Kita lanjut di Amsal 15 ayat 12. Pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Ya. Tidak mau ditegur orang, banyak orang yang demikian ya. Saya dulu juga gitu, kalau ditegur saya, wah sok pinter. Orang sudah kerja dengan baik mesti ditegur ya. Saya dulu juga bekerja di tempat orang ya. Kalau saya sudah kerja benar masih ditegur, saya rasanya gimana gitu ya. Dan tidak mau pergi kepada orang bijak ya. Kita butuh cermin ya untuk melihat wajah kita. Untuk melihat kita butuh cermin untuk melihat apa sih nggak benar sih di wajahku ini, apa sih udah benar itu. Misalnya ada alisnya yang menceng gini ya, waktu membuatnya ya tuh. Nanti kita nggak tahu, kita gariskan gini, tapi dilihat di kaca, lu kok jadi gini ya? Itu loh. Nah ini kalau khotbah terus alisnya begini ya mah. Ya kalau WL terus alisnya satu gini, waduh, ya toh, ya ini makanya kita harus bercermin gitu loh. Deloken, rupamu iku opo gitu ya, gitu loh, ya. Jadi kita mau koreksi diri kita lah, kita bisa enggak melakukan rendah hati ini, kita bisa enggak gitu. Ya. Kita lanjut di Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ya, itu. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati pasti diberi hikmat oleh Tuhan. Celing gitu. Nah ini loh jalan keluarnya. Ya. Kalau kita wis marah diisik sudah pasti amburadul semua sudah. Pora-poranda semua sudah. Nggak bisa tenang kan hati kita, ya. Ini sudah kemerongsung hati ini ya, kan gitu ya. Tapi, nah kalau kita rendah hati, kita mau mundur selangkah, gitu, untuk tidak langsung terjang saja itu. Nah ini kita bisa dapat hikmat untuk menyelesaikannya, si Tuhan. Ya. Kita lanjut di 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah ini hati-hati ya. Tuhan itu tidak suka orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kau dikasih Tuhan pasti berkat itu ceblok pasti ya. Kalau sudah tidak disukai, rasa kau dikasih gitu. Itu loh ya. Ada ini suami istri ya, dia punya anak disekolahkan di Amerika Serikat ya. Dia di Amerika ya, USA. Waduh, dia sudah lulus pulang ke Indonesia ya. Papanya seorang pengusaha, ibunya ini seorang hamba Tuhan. Papanya itu kerjanya dia ini memberikan modal kepada petani penanam jagung untuk mereka belikan benihnya dan mereka tanam jagungnya, nanti kalau sudah panen setor sama dia. Gitu. Itu loh. Itu sudah dia lakukan berapa puluh tahun sudah. Dan hasilnya itu bisa nyekolahkan anaknya ini ke Amerika. Dari jagung itu tadi itu. Anaknya pulang. Ya. Disuruh ya sedikit mengurusi lah pekerjaan papanya. Mulailah dia utik. Dia katakan pada papanya, "Pak, ini urusan jagung ini tidak bermanfaat, Pak. Ya.
Kita kasih modal terlebih dulu pada orang-orang itu. Buat apa, Pak? Gitu loh. Nggak efisien itu. Dia katakan begini. Kita nanti kalau panen, kalau di luar harganya lebih tinggi, mungkin dia juga bisa jual kepada orang lain, tidak store pada kita. Gitu loh. Ya itu banyaknya orang gitu. Tapi papanya kan sudah menanam kebaikan kepada petani-petani itu. Ya, petani-petani itu juga tidak akan nakal dia kalau panen. Kalau di luaran sedikit ada harga yang tinggi, terus dijual ke orang lain, ya nggak gitu. Kalau dia mau membalas kebaikan daripada orang tuanya ini kan. Nah dia katakan itu, apa ya katakan ini ya hasil dari jagung ini. Ya, setelah dia terima jagung itu dia akan setorkan pada apa namanya pabrik makanan ternak. Ya. Itu dia jual kembali jual ke sana, setor ke sana juga. Dia katakan pada anaknya, ini dari hasil jagung ini bisa untuk nyekolahkan kamu ke Amerika ini. Ya. Dari hasil jagung ini yang sederhana ini bisa menyekolahkan kamu. Gitu loh. Kamu jangan menghapus ini. Ya. Enggak apa-apa ini, tetap kita lanjutkan pekerjaan ini gitu loh. Nah, sekarang anak-anak itu kan inginnya praktis tuh. Dia pasti tidak mau berhubungan dengan petani-petani terus turun ke bawah gitu, ya. Melihat sawahnya gimana, petani ini gimana untuk dia bisa menghasilkan, tidak sampai rugi, tadi tidak setor gimana gitu. Ya tuh. Gitu loh. Dia maunya enak aja tuh anak-anak sekarang. Nggak mau kerja soro gitu loh. Ya itulah. Jadi pikirannya sudah berbeda, ya. Dia anaknya ini tidak ada kerendahan hati. Kalau bapaknya kan ada kerendahan hati, dia mau melayani para petani ini. Kan butuh piro kayak cak ini dikasih dulu, gitu. Itu kan suatu kepercayaan bagi para petani itu, gitu loh. Ya. Dia tidak setor ya, tidak bisa apa-apa kita. Dia alasan gagal panennya apa, gitu. Itu yang dikhawatirkan oleh anaknya, gitu. Tapi selama berapa puluh tahun itu berlangsung baik semua gitu loh. Ya itu. Ya. Jadi haruslah si anak ini juga bisa rendah hati ya, dan ibunya katakan pada saya, itu Pak, nasihat loh anakku itu Pak, supaya dia bisa baik Pak. Ya saya waktu dia datang ke gereja ini ketemu saya katakan, ya Nyu, kamu harus bisa kerjasama baik dengan orang tuamu. Ya. Saya bisa mengatakan demikian, tapi juga saya tidak bisa menghadapi dengan anak saya sendiri ya. Kalau saya bicara dengan anak saya sendiri kadang-kadang bisa jadi gegeran, bisa jadi salah pendapat ya. Lebih baik kita ngomong secukupnya. Ya, kalau kita makin ngomong makin dowo, nanti akhirnya tidak tambah baik, jadi tidak baik ya. Karena anak-anak sekarang itu memang lebih pintar dari papanya, ya, lebih canggih. Orang tua kita ini dianggap hoflok, ya, kita dianggap kaptek, ya, kaptek kayak sopopo, ya, dia lebih pintar. Tapi yang nyekolahkan dia kan kita, ya, gitu loh. Dia tidak mau tahu, pokoknya aku sekarang sudah demikian, ya, gitu loh. Orang tua kita dulu kan orang miskin ya. Kalau anak kita itu anaknya orang kaya. Ya. Kalau kita sekarang sudah jadi kaya kan anak kita menjadi anaknya orang kaya. Kalau papa kita dulu kan orang miskin ya, kerja keras ya untuk menghidupi keluarga. Tapi anak kita sekarang enak-enakan. Ya, seperti kita yang pernah saya contohkan dulu ya di suatu restoran ya, papanya makan, "Opo bos, mangan opo bos?" "Biasa Pak, wis sego goreng, koloke, bakmi wis." Walah pacet ae kas biyen makane ya itu tok. Anakmu lho wingi mangan iki kene bohi, bibir ikan. Ya. Daging iku lada hitam. Gitu. Wah, kamu pancet ae lho sik kene lho ya. Anakku iku anak wong sugih. Lah aku iki anak wong melarat. Ya seje to. Itu loh. Seje gak iso berlaku ngono gitu loh. Nah itulah ya, kita bisa
menyesuaikan diri kita, ya. Walaupun kita sudah kaya raya, tapi maulah rendah hati. Ya, maulah rendah hati. Ya. Kemarin saya setiap siang kadang-kadang saya mampir ke gereja. Apa yang tidak benar di gereja ya saya benahi pasti. Ya, mampir di Tirsa, ada yang tidak benar ya dibenahi. Mampir ke belakang. Bu Evi, jambatan itu ya di belakang itu tempat kerjanya Bu Gembala ya, tapi di depannya itu kan ada tiga toilet itu ya. Dan itu biasanya kalau sudah mari pakai, tidak mau nutup kembali pintunya itu ya, tulis nama Arab ditutup kembali, tidak ditutup denda 100.000. Ya, gitu. Ya, angel tuturannya kalau sudah biasa nggak biasa itu gimana gitu loh ya. Terus ya saya kelihatannya ada yang nggak benar, yang kotor ya saya semprot-semprot, saya bersihkan ya. Sebetulnya itu kan bukan kerjaan saya ya, kan ada cleaning service, kan ada orang-orang yang mengerjakannya gitu loh ya. Dan wastafelnya kotor ya saya ambil sikat, saya nggak usah kakek ngomong ya, sudah bersihkan sendiri, sudah bersih, bari sudah gitu loh ya. Saya itu sebetulnya sudah perlu saya lakukan, tapi koyoknya saya harus melakukannya gitu loh ya. Itulah ya. Saudara di gereja ini ya anggaplah ini rumahmu gitu. Anggaplah ini rumah kita gitu loh. Kita harus bisa merawat rumah kita ini. Gitu. Amin. Ya tuh, ada tidak benar gitu, ada lampu yang mentor-mentor nyala. Di kamar mandi apa nyala enggak dipakai, ya matikanlah. Loh, bukan aku yang nyalakan, Pak. Iya, bukan kamu yang nyalakan, tapi kalau kelihatan nyala, tolong dimatikan. Enggak pakai ya. Kita kan mengayakan, menjadikan PLN itu tambah kaya ya. Nah, ini lampu mentor-mentor itu sing bayari sopo gitu loh. Ya itu. Itu jadi kita mau peduli gitu, mau peduli ya. Itu bukti bahwa kita punya rendah hati. Ya. Kita mau peduli hal-hal yang tidak benar kita benahi. Ada suatu saat ada perayaan apa di rumah saya itu kita datangkan catering untuk makan-makan bersama teman-teman gereja ini. Terus saya ya ada piring kalau dikirim dari catering itu kan kotor ya pasti ya. Dan saya ambil lap yang bersih ya, saya lapi satu-satu gitu. Ada ya jemaat yang nyeletuk ya, Pak, buat apa Pak? Dibersihkan, nanti kan ada yang membersihkan sendiri. Ya kesuwen Pak, nanti acara jamnya nak nututi gitu loh, ya toh. Nah itulah. Ya. Saya, aku yang punya gawe, aku yang punya rumah, aku mau membersihkan, kok orang lain ngomong, buat apa Pak dibersihkan? Nanti kan ada yang membersihkan. Nah ini, ya memang ada yang membersihkan, banyak pembantu, banyak yang membersihkannya. Tapi kalau kita nganggur lah, ayolah kita bersihkan sendiri, apa kan bisa gitu. Ya seperti di suatu acara 17-an gitu, saya sebagai RT. Ya, ada panggung, itu nggak selesai bersihan. Nah ini depan panggung masih kotor semua, saya nggak kesukaan ngambil sapu, tak sapu sendiri saya, ya sapu sendiri. Wah ibu-ibu coba bengok, Pak RT, gak boleh nyapu, Pak RT itu harus duduk manis. Waduh, wes kesukaan Bu, kok ke acara kok aku lah mulai lah ngadus lah acara kok, gitu, itu. So, di depan gereja itu juga kotor, saya nggak kesukaan ngambil sapu, saya bersihkan, ya. Ada cara-cara nyapu yang baik gitu loh. Ada videonya di gereja ini, ada yang punya videonya. Kalau nyapu itu gini. Gitu. Ada videonya itu, ada yang punya videonya. Ada seorang yang nyapu, caranya demikian. Ya, memang dia agak kurang sedikit lah, kurang pol, kurang penuh. Tapi ya gitulah. Ya kalau saya nyapu itu harus, kalau bisa itu tidak ada satu biji pun pasir di tanah itu, ya. Dipenek, ngerti? Dipenek ya toh. Bukan harga saham yang dipenek ya toh. Tapi ini sapunya ini dipenek supaya, nah dipenek, untuk dipenek itu kan mengeluarkan tenaga. Ya kadang-kadang kita tidak mengeluarkan tenaga, ya toh. Jadi sapunya itu cuma pucuknya tok yang sik ini loh. Nah, kalau tidak dipenek ya mana bisa pasir-pasirnya itu hilang. Ya. Nanti pasir kalau ini masih ada di jalanan, nanti kalau ada mobil lewat, ya itu debunya kan masuk ke rumah kita gitu loh. Ya, akhirnya
kembali ke kita, apa yang jelek itu kembali ke kita gitu. Jadi kalau kita ada sesuatu barang di rumah yang rusak dan kita biarkan saja rusak, biar rusak ditandani, ditukar nyar. Nah, itu tambah pemborosan, tambah merusak yang lainnya gitu. Nah, segeralah kita benahi supaya tidak merembet ke lain-lainnya gitu ya. Puji Tuhan. Kita lanjut di Roma 12 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Ya, ini bisa kita terapkan juga di dalam rumah tangga ya. Kita harus bisa bekerja sama ya, suami istri itu ya. Kita harus bisa sehati sepikir. Ya. Kita memang dua orang yang berbeda ya. Pendidikan kita beda, taraf ekonomi kita beda, sifat-sifat kita, hobi-hobi kita beda sama sekali ya. Tapi kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Kita menyadari apa kekurangan kita dan apa kelebihannya. Kita menghormati kelebihannya dan menjaga hati kita, karena ya kita pasti ada yang kurang lah. Dia pasti ada yang lebih ya. Si istri juga menghargai suamiku ini lebih lah dari aku. Ya, gitu. Jadi ada yang lebih, ada yang kurang ya. Kita harus bisa balance gitu loh. Sehingga itu awet dalam rumah tangga. Kalau nggak gitu ya tiap hari cekcok aja dah. Perkara sedikit aja jadi ramai itu ya. Ya. Jadi kalau menurut ini gembala senior kita, perkara besar itu dikecilkan dan perkara kecil itu ditiadakan. Nah ini repot kalau kita ada masalah di gereja ini, lapor pada si bapak kita. Kalau maunya kita pasti gak selesai itu perkara. Ya, wis percuma dilapor omiku mesti ngomong perkara besar itu dikecilkan, perkara kecil itu ditiadakan. Sudahlah. Jadi perkara ini tidak akan selesai. Kalau kita dianjurkan supaya bisa damai. Kalau kita berperkara, berdamailah gitu. Ya, api yang sudah besar ini dikecilin Nanti sudah kecil, ya ini dipadamkan gitu. Kalau bisa itu kita berdamai kembali gitu. Nah kita kan maunya kalau gitu ya, tapi tidak bisa kalau sama om itu tidak bisa kita. Ya, itu waduh susah kita untuk cari gembala seperti dia. Haleluya. Ya, yang ketiga yaitu ada orang yang rendah hati, yaitu mau bekerja sama. Nah ini mau bekerja sama. Kita saling menghargai ya. Kita mau bekerja sama itu angel loh, bekerja sama itu susah loh. Nggak bisa kita semaunya kita sendiri dan dia semaunya dia sendiri. Harus mencocokkan, saling mencocokkan, ini susah. Ya juga di rumah tangga saya, suami istri, anak-anak ini kita harus mencocokkan apa sih maumu apa gitu loh. Ya, kalau kita bisa nuruti ya kita turuti, kalau enggak ya kita atur bagaimana supaya cocok gitu ya. Mari kita baca di Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah ini. Kita menganggap orang lain itu lebih dari kita gitu loh. Enggak kita yang lebih tinggi dari dia, tapi kita menganggap dia lebih tinggi daripada kita. Sehingga kita ya butuh nasihat-nasihat dari orang gitu loh. Oh ya Pak. Ya aku terima nasihatmu. Gitu. Jadi kita bukan mencari kepentingan diri kita dan puji-pujian saja. Kalau itu tadi puji-puji, wow diugul-ugulkan senang ya. Kalau seperti dulu presiden kita yang lama itu asal bapak senang ya. Jadi lapor-laporannya itu yang baik-baik saja. Wis senang pasti kita. Pak beres pak, gereja semua beres pak, bersih pak. Ya semua alat-alat bersih pak, semua beres ya. Laporan masuk tuh. Tapi tidak pernah ngecek benar enggak gitu loh ya. Nah itu. Tapi ya
itulah. Jadi kita harus bisa menghargai ya orang lebih daripada kita, tidak menganggap diri kita sendiri yang lebih baik. Pasti kita lebih baik, ya belum mesti. Gitu. Kita butuh koreksi dari orang-orang sekitar kita. Ya kita mau bekerja sama dengan baik, kita bisa menerima nasihat-nasihatnya. Ya, kalau tidak dinasihati biasanya kita kan marah kalau dinasihati, tapi kita biasakan diri untuk bisa menerima. Ya, kita bisa merenungkan, kita bisa berdoa, gimana ya Tuhan ini sebaiknya. Ya, haleluya. Kita lanjut di Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah ini, saling membantu. Ya. Walaupun itu sebenarnya pekerjaan membantu kita, ya. Tapi kalau kita bisa membantu alangkah baiknya gitu. Ya. Waktu Mbak Abigail itu pulang ke desanya, ya baju-baju yang saya pakai di rumah itu ya saya sendiri yang cuci. Ya, dia pulangnya itu bukan 1-2 hari tapi 2 minggu ya. Jadi selama 2 minggu kalau tidak dicuci baju itu bagaimana gitu ya. Jadi setiap ya 2 hari sekali atau saya masukkan mesin cuci, saya jemur. Setelah kering saya masukkan kamar kosong ya. Saya tumpuk di situ. Nanti kalau dia datang tinggal gosok ya. Tinggal gosok. Nah itu kalau saya cerita sama orang lain, kok enak Pak? Biar nanti dia kalau pulang yang dia cuci. Loh, alangkah baiknya ya saya bisa, kalau saya bisa ya saya cuci kan gitu. Nanti kalau ini baju dibiarkan sampai 2 minggu, ya gimana? Nanti bisa jadi jamuran ya. Nanti kita lebih sulit untuk membersihkannya. Itu ya. Dan dia pulang ke desa kan kita ke sana ya, nyambangi rumahnya ya. Saya bersama rombongan ya, Pak Mei yang nyupir itu, wah yang driver kita yang andal itu, cus ke Trenggalek ya, jauh di sana Trenggalek itu kalau kita waktu berangkat Lebaran, waduh parah. Dan mobil saya ada problem juga, AC-nya ngadat ya. Enak, hangat di dalam mobil itu ya, gitu loh. Untungnya Tuhan itu selalu memberkati kita, ya. Di tengah jalan itu di Kediri itu ada suatu bengkel yang buka, ya. Pak Aryadi itu kalau biasanya kalau naik mobil sama kita itu biasanya dia tidur, ya. Tapi dia melek waktu itu dan dia lihat ada bengkel yang buka, bengkel AC. Kita putar lagi, putar balik, kita masuk bengkel itu. Loh Mas, kok gak pray Mas? Mboten Pak, grial kulo kebuben mriko, kulo mboten mantuk ya. Waduh, kon memang diutus Tuhan kok untuk gak mantuk ya untuk membetulkan AC kita ya. Kita masuk, terus dicek memang freonnya kurang. Terus freonnya ditambah, itu filternya dicopot, sudah dingin. Nah, dingin sudah. Dingin ya. Kita namanya orang itu ya agak sedikit ya agak rewel kadang-kadang ya. Kalau panas itu katanya kepanasan, kalau sudah dingin itu katanya kedinginan. Loh ini opo loh ya. Ya tapi karena orang banyak ya kita pasti nuruti gitu loh ya. Gimana ayo? Ya gitu loh. Ya makanya itu kalau tidak rendah hati di satu mobil itu mungkin bisa pecah ya. Karena ada yang kepingin dingin, ada yang kepingin rodok gak dingin gitu loh. Mau anget saya dingin, cari kedinginan. Waduh, ya toh, ya itu lah. Nah, sampai di rumahnya Pak Bikil itu ya namanya orang kota datang ya toh. Nah, kita mesti bagi-bagi angpo ya toh. Waduh, saya sudah sediakan ya angpo ya. Saya bagi-bagikan pada
anak-anak kecil tetangga itu ya, juga ibu-ibunya ikut-ikut, saya juga anak kecil Pak, yo ibunya tak kayak double you know. Jadi sukacita lah kita di sana ya toh. Mungkin diharapkan tahun depan saya bisa datang kembali gitu ya, itu ada harapan ya. Ya enggak apa-apa gitu loh ya, kita bagi-bagi sukacita bersama ya. Kita ngomong rioyoan ya, kita mohon maaf lahir dan batin ya toh. Ya kita bisa menunjukkan kebaikan bagi mereka lah. Itu. Ya kita masuk ayat terakhir yaitu Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Amin. Kita rendah hati itu ada ganjarannya. Dan kalau kita takut pada Tuhan, kalau orang tidak takut sama Tuhan, tidak mungkin akan rendah hati. Ya. Kuncinya yang pertama ya takut akan Tuhan dan bisa melakukan rendah hati karena dipimpin oleh Tuhan. Kita bisa mau berlaku rendah hati. Dan Tuhan telah ubahkan hati kita yang keras seperti batu itu menjadi hati yang lemah lembut sehingga kita bisa berlaku rendah hati, mau merendah gitu. Nggak terus ya, kesandung kamu ya, jalan nggak yo kesandung sikilmu gitu loh ya. Dilu enek jalan itu dilu delok nisor be ono duit ceblok gitu loh ya. Kalau kita kan ndak ketok ono duit abang-abang yo gitu. Ya gitulah. Jadi kita lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas terus ya. Yang orang di bawah kita itu lebih banyak gitu. Yang orang di bawah kita itu masih banyak gitu loh. Jangan kita merasa wis paling top lah gitu loh ya. Sehingga ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Ya, luar biasa ya. Tuhan mengajarkan hari ini pada kita semua untuk bisa kita berlaku rendah hati. Sehingga hidup kita bisa damai. Tidak ada perkara di dalam kehidupan kita. Kehidupan rumah tangga juga jadi damai. Suami istri damai, anak-anak jadi damai. Karena harus saling ada rendah hati. Tidak merasa menang-menangan diri sendiri. Gitu loh. Ya, sehingga ada damai. Ya, puji Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan hari ini ya, dengan moto yaitu orang yang rendah hati akan ditinggikan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Hati-hati ini ya. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan orang yang tinggi hati suatu saat akan direndahkan oleh Tuhan. Ya, cik sombongnya hari ini. Hati-hati kalau diselentik sama Tuhan. Ya, kita jadi direndahkan. Ya, firman Tuhan pagi hari ini cukup sekian. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pagi hari ini tentang rendah hati. Ya Tuhan, Kau sudah ubahkan hati kami yang keras seperti batu. Sudah Kau ubahkan hati kami menjadi lemah lembut dan kami mau bisa berlaku rendah hati karena Engkau sendiri juga rendah hati Tuhan. Kami mau meneladani Engkau dan kami mau menjadi rendah hati sehingga Engkau memberkati kami luar biasa. Kau berikan ganjaran pada kami, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di hadapan kami ada perjamuan yang sebentar lagi akan kami lakukan. Tolong petugas mengatur meja perjamuan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati, Kau suci kuduskan
yang sebentar lagi akan kami bagikan pada semua jemaat-Mu ya Tuhan. Dan terlebih dahulu Engkau jamah kami para petugas perjamuan. Suci kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani perjamuan ini. Dan Kau jamah seluruh jemaat yang hadir. Kau suci kuduskan, layakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh-Ku, mari Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam perjamuan sebelum Yesus keesokan harinya disalibkan, Yesus sedang makan bersama murid-muridnya. Dan ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan.
Mari angkat cawan pelan-pelan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan, angkat kedua tanganmu, tegakkan kepalamu, pandang Yesus, mengucap syukurlah bagi Dia. Berterima kasihlah pada Tuhan Yesus yang Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita semua. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia dengan kesungguhan hatimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu yang sungguh jadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami orang-orang yang punya kerendahan hati. Hingga kami Bapak menghadapi semua masalah yang sedang kami hadapi dengan hati yang murni. Sehingga semua masalah yang sedang kami hadapi bisa selesai dengan baik. Karena tuntunanmu, bimbinganmu, hikmatmu yang kau berikan bagi kami. Hingga kami bisa mengatasi semua persoalan itu dengan baik. Tanpa angkara murka, tanpa perselisihan, tanpa sakit hati. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kau sudah berikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saat pagi hari ini juga Engkau sudah jamah para semua jemaat yang hadir di tempat ini. Jamah satu-satu, tidak hanya terlewatkan. Urapi mereka dengan minyak-Mu yang baru. Jadikan mereka murid-murid-Mu. Jadikan mereka anak-anak-Mu yang baik, yang benar. Terima kasih Yesus, haleluya. Sehingga semua kehidupannya diperbaiki, semua kehidupannya dikoreksi, semua diberikan kelimpahan di dalam kehidupannya. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu. Kalau di antara jemaat Tuhan yang sakit, Kau sudah sembuhkan dengan bilut-bilut-Mu. Sehingga semua jemaat-Mu sehat kuat. Untuk mereka semua bisa melayani Engkau lebih, menjangkau jiwa-jiwa di dalam pelayanan. Sehingga memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kirimkan jiwa-jiwa baru bagi gereja-Mu ini. Penuhi bangku-bangku yang masih kosong. Dan kami semua siap melayani mereka yang Kau kirimkan bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Thank you Lord Jesus. God is good all the time.
Thank you Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk memberkati jemaatmu luar biasa. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kelimpahan. Amin. Semua pekerjaan-pekerjaan dari hamba-hambamu menjadikan berhasil dan beruntung. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak kekurangan satu apapun kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, untuk anak-anak yang masih sekolah, semuanya diberkati Tuhan, bisa melanjutkan sekolah sampai jenjang yang paling tinggi. Biaya sudah Kau sediakan bagi anak-anakmu ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kau berkati semua tim musik, Kau berkati WL Singer, Kau berkati tim Mulmat. Ya Tuhan Yesus, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Asar, Diaken, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus ada kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus